Lidah mertua merupakan tanaman hias yang banyak dibudidayakan karena memiliki daun seperti pedang yang kaku dengan corak unik. Tidak hanya di luar ruangan, lidah mertua juga sering dijadikan sebagai tanaman hias dalam ruangan karena kecantikannya. Lidah mertua juga bisa membuat kesan ruangan lebih hidup dengan udara yang sejuk dan segar. Untuk memastikan tanaman ini tumbuh subur di dalam ruangan, penting untuk mengetahui cara merawat lidah mertua indoor dengan benar. Simak pembahasan lengkapnya di video kali ini. Kebutuhan air tanaman lidah mertua relatif minim karena sifatnya yang sukulen, dan karena kemampuannya dalam menahan air. Jika memilih untuk menghias rumah dengan tanaman lidah mertua, Anda perlu memastikan agar tanah sudah mengering dan tidak lembab sebelum menyiramnya lagi. Selain itu, tanaman ini juga cocok ditempatkan di dalam rumah, agar terhindar dari air hujan yang malah bisa membuatnya cepat membusuk. Pada umumnya, penyiraman setiap 2 hingga 3 minggu sekali sudah cukup. Pastikan juga pot memiliki lubang drainase yang baik untuk menghindari akumulasi air di dasar pot. Pada kenyataannya, lidah mertua tidak terlalu banyak memerlukan pencahayaan matahari. Tanaman hias ini bisa tetap hidup meskipun ia ditempatkan dalam ruangan dengan pencahayaan yang minim. Jika memungkinkan, taruh lidah mertua di lokasi dengan cahaya terang dengan suhu antara 21 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan antara 40 hingga 60%. Hindari meletakkan tanaman ini dekat dengan sumber panas atau AC yang dapat mengeringkan udara secara berlebihan. Paparan suhu di bawah ambang batas ini akan mengakibatkan kerusakan daun. Jadi, Anda perlu memastikan juga agar tanaman ini tidak terkena langsung oleh cahaya supaya daunnya bisa tetap berwarna hijau cerah. Beberapa titik yang direkomendasikan untuk menempatkan tanaman lidah mertua antara lain di dekat pintu masuk rumah, teras atau balkon untuk menyambut tamu. Anda juga bisa menempatkannya di dekat jendela dan luar pintu kamar tidur agar ruangan semakin segar. Selain itu, sudut-sudut ruangan yang jarang digunakan bisa menjadi tempat yang tepat untuk tanaman ini. Media tanam yang baik untuk lidah mertua adalah campuran tanah yang berpori, yang memungkinkan drainase air yang baik. Anda juga dapat menggunakan campuran tanah pot dengan pasir atau perlit yang memiliki banyak pori untuk meningkatkan aerasi dan mencegah akar dari kebusukan. Alternatif media tanam lain seperti kombinasi pasir, sekam bakar dan pakis bisa menjadi pilihan yang cocok untuk lidah mertua. Perlu diperhatikan, tanah yang terlalu padat dapat menyebabkan retensi air yang berlebihan dan menghambat pertumbuhan tanaman ini. Sebenarnya lidah mertua tidak terlalu membutuhkan pupuk, sehingga kita tidak perlu terlalu sering memberikannya. Pemberian nutrisi tambahan ini dapat membantu pertumbuhan yang optimal dan daunnya memiliki warna yang cerah dan segar serta tumbuh kuat. Pupuk dengan kandungan yang seimbang bisa diberikan setiap 6 minggu sekali saat tanaman tumbuh aktif. Pupuk yang digunakan biasanya berupa pupuk cair. Hindari pemupukan berlebih yang dapat menyebabkan penumpukan garam di dalam media dan merusak akar tanaman. Media tanam lidah mertua juga perlu diganti secara rutin agar pertumbuhannya semakin optimal. Sekam dan pasir perlu diganti setiap 8-10 bulan sekali agar akar lebih terlindungi, tetapi penggantian bisa dilakukan lebih cepat jika daunnya mulai layu. Kita juga perlu melakukan repotting atau penggantian pot setiap 2 atau 3 tahun sekali, atau saat tanaman terlihat sudah terlalu besar dibandingkan dengan potnya. Gunakan pot yang sedikit lebih besar dari pot sebelumnya agar akar bisa tumbuh lebih leluasa. Penggunaan pestisida mungkin tidak diperlukan dalam beberapa kasus, misalnya rumah sudah aman dari serangga atau binatang lain. Pestisida berguna untuk menyingkirkan hewan dan hama pengganggu yang bisa membuat pertumbuhan tanaman lidah mertua terganggu. Pestisida ini biasanya berupa cairan yang bisa disemprotkan ke tanaman secara rutin supaya terhindar dari hama atau binatang yang akan memakan daunnya. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, kita harus membaca petunjuk dan peraturan penggunaan pestisida dengan teliti. Hal ini juga untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan kita. Itulah tadi beberapa cara merawat tanaman hias lidah mertua indoor yang tepat agar bisa tumbuh subur dan sehat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.